Netizen, back again with Joy Semira di YouTube-nya Joy Semira. Sebelum kita mulai acara ini, aku mau ingetin kalian untuk subscribe, like, dan juga share, komen juga yang banyak gitu ya. Dan jangan lupa terus pantengin updatean dari YouTube-nya Joy Semira. Oke. Hari ini kita punya sponsor. Apa tuh? Ini juga keren banget, ini datang dari Bali, guys. Namanya adalah Bites. Gini dong, biar kayak follower gitu. Oh iya. Ini Bites, kalian bisa cek Instagramnya di bawah ini. Selain brownies, dia jual cookies dan juga tiramisu gitu ya. Jadi kalian bisa langsung order aja. Kalau pengirimannya jangan khawatir, bisa dikirim ke Surabaya dan juga di Jakarta. Pokoknya wilayah Jawa bisa. Kalian bisa langsung order aja di Instagramnya. Oke. Hari ini kita mau bahas apa? Kemarin kan di episode pertama itu kita ngebahas tentang pandemi di mata musisi, dan juga kita ngasih kesempatan untuk subscriber dan juga follower kali kita untuk ngasih pertanyaan ke kita melalui DM ataupun komen. Nah, udah ada yang masuk nih. Kita mau jawab pertanyaan kalian seputar pernikahan beda suku dari YouTube maupun dari DM Instagram. Kita kan jangan khawatir, kalian akan kami samarkan namanya. Yang penting jawabannya sampai di hati kalian gitu ya. Oke, aku bacain ya. Halo Bang Ben, aku habis liat vlog abang sama istri soal nikah beda suku. Aku tertarik banget soalnya aku juga sedang menjalin hubungan beda suku. Dan aku ini mau request soal proses abang sama istri. Abang itu membawa istri abang ke mama papa yang notabene Batak banget. Pasti banyak juga teman-teman yang senasib. Dan mau tahu gimana ceritanya perjuangan cinta abang memenangkan hati pacar, sekaligus mendapat restu orang tua untuk menikah dengan bukan dari suku Batak. Ditunggu ya Bang, makasih Abang Horas Jalagabe. Horas. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, sekarang itu di Indonesia itu pernikahan beda suku itu sungguh amat sangat pelik sekali gitu. Tapi udah mulai banyak dibandingkan dulu kan? Udah mulai banyak, cuman karena pernikahan itu kan bicara tentang keluarganya itu termasuk keluarga jauh-jauh juga yang kadang-kadang suka ikut campur ya. Jadi walaupun kitanya udah oke, terus keluarga dekat kita sudah oke, tapi tiba-tiba keluarga jauh kita itu kayak ikut campur, jadi membuat segala sesuatunya jadi berantakan lagi gitu. Dalam tanda kutip. Sekarang langsung jawab deh. Nah, gimana waktu kamu bawa aku ke mama papa? Kalau ini kebetulan yang ngasih pertanyaan kan cewek ya. Menurutku karena posisi kemarin itu adalah di dalam rumah tangga itu laki-laki itu memang harus berani gitu. Jadi kalau aku mau ngasih lebih aktif. Kalau menurut aku sih ini waktunya pasangan kamu itu membuktikan bahwasanya dia itu serius sama kamu. Artinya mungkin kamu udah tahu orang tuamu itu nggak bakal nerima, tapi dia harus mencoba. Dia harus mencoba datang ke keluarga kamu untuk jelasin kalau kalian itu sedang berhubungan dan pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Itu jangan lupa gitu. Jadi itu jadi nilai plus kamu berani berhadapan dengan orang tuanya dan mengatakan maksud tujuan kamu itu apa gitu. Karena kamu itu perempuan, jadi harus yang laki-lakinya menurutku yang maju. Jadi kamu kasih tahu ke pasangan kamu seperti itu. Kalau udah kamu kasih tahu dia juga masih belum berani, sebaiknya kamu cari laki-laki lain aja. Karena gitu aja dia nggak berani, apalagi ngadepin masalah yang lain lagi nanti gitu. Nah, mungkin aku jelasin sedikit di sini bahwa ketika orang tuanya Ben, keluarga intinya Ben itu nggak pernah mengharuskan anaknya tuh menikah dengan orang yang sama sukunya, bener gak sih? Papa mamanya Ben itu orang Batak totok gitu ya, orang Batak tulen, tapi tidak pernah mengharuskan anaknya harus menikah dengan orang Batak. That's why aku nggak terlalu gimana ya. Aku sama Ben sama sekali nggak ada problem waktu masuk ke orang tua minta izin, bener nggak sih? Untuk itu nggak ada masalah gitu, karena emang syarat utamanya kan adalah seiman ya, yang paling utama. Dan kami berdua memang latar belakang anak dari tokoh agama gitu. Jadi kayak dua-duanya tuh tokoh agama. Jadi kita berdua ya udah aman aja gitu. Cuman memang waktu menikah peleburan budaya itu yang jadi sedikit problem gitu. Jadi kayak
kayak penyesuaian ya, namanya orang menyesuaikan ya yang berbeda gitu, jadi ya udah gitu doang. Tapi kayaknya banyak banget yang selain DM ini ada banyak banget yang komen, ya nggak sih? Ada banyak di YouTube terutama. Nih ada yang komen, khususnya nih orang-orang justru yang komen ini adalah orang-orang Batak. Kalau orang-orang yang kayak aku nih pure, aku nggak ada darah yang, misalnya aku memang orang Bali tapi nggak totok Bali gitu. Jadi papaku Bali, papaku Bali Ambon, mamaku tuh ada Chinese-nya, ada Surabayanya, ada Maduranya, ada macam-macam gitu. Jadi nggak satu budaya aja gitu. Jadi yang pasti yang bertanya adalah yang kental tuh budayanya. Ada yang curhat juga gini, Batak manut monogami, menikah dengan adat Batak memang sangat-sangat melelahkan. Mungkin ini salah satu cara leluhur membuat orang Batak kapok menikah 2 kali. Bisa jadi loh, orang Batak itu jarang ada yang nikah 2 kali karena memang repot banget gitu. Ya, secara adat emang akan sangat susah sih. Ya. Yang aku tahu sih ada salah satu ya yang temennya ninggalin istrinya, ya nggak sih? Oh iya. Dan itu bener-bener dikucilin banget dari geng manapun lah, dari geng papa mamanya, geng ke gereja, ya nggak sih? Betul. Jadi kalau di Batak itu kalau kamu sudah ninggalin istrimu atau kamu ceraiin istrimu itu pasti kamu akan dikucilkan dari manapun, dari keluarga, dari adat. Betul. Benar-benar kamu itu berada di dunia matriksmu sendiri. Iya serius. Jadi aku punya teman seperti itu, dia itu ninggalin istrinya dan nggak tahu kemana dan tanpa kepastian sama sekali. Langsung kayak dia tuh udah sampai orang tuanya Ben aja tuh kayak hati-hati ya kayak gitu. Yeah. Maksudnya memang aku tahu banget bagaimana perjuangan kami berdua menikah secara adat Batak gitu ya. Emang ribet banget. Tapi dari situ aku mengerti bahwa yang tadi dikatain, siapa sih tadi nih yang komen? Kan namanya. Oh iya, nggak boleh. Iya. Dia benar sih menurut aku gitu. Jadi kapok ya nikah 2 kali gitu karena saking benar-benar ribet banget. Ada juga nih yang ngomong gini, aku juga dari Kupang, calon aku dari Kupang, aku Batak Toba Kak, aku bakal ngerasain kayak kakak deh. Semangat gitu. Terus ada yang nanya gini, kalau boleh tahu yang perempuan agama Hindu kah gitu. Nah, kebetulan Joy itu udah Kristen dari kecil. Jadi memang biasanya orang Bali itu ya agama nggak bisa. Agama sama adat itu jadi satu ya. Gitu. Jadi memang pokoknya kalau orang Bali itu, kalau dia orang Bali biasanya sih udah pasti, kalau dari Bali biasanya udah pasti Hindu ya pasti. Tapi kebetulan dia udah Kristen gitu. Tapi kan nggak boleh dihilangin sukunya Bali gitu. Ya, dan memang keluarga besarku di Bali, memang keluarga papa tuh hampir semua di Bali gitu. Ya. Terus ada yang ngomong gini, istrinya Ben kelihatan pintar, maksudnya aku bodoh gitu. Wah, cantik banget istrinya, wah kakak mantap. Oke, terima kasih. Susunya bagus ya, pasang di dukun. Wah seru, tapi aku lebih prefer ke traditional wedding tapi versi Toba. Aku mau tanya dulu, kan ini banyak banget yang ngomong kayak aku Batak Toba, aku versi Toba. Maksudnya emang Batak tuh pernikahan ada versi berapa banyak gitu? Nggak tahu sih, setahu aku ya. Maksudnya adat apa aja, Toba, terus apa lagi? Ya banyak kalau suku yang lain. Cuman kalau di Toba itu biasanya kalau nikah, sebelum nikah itu ada kayak tunangannya kayak kita kemarin. Jadi sebelum nikah ada cara adat tunangannya lagi, namanya apa ya? Apa sih namanya? Martupol. Terus martumpol. Tapi kita nggak martumpol banget lah itu. Ya itu kita, kita nggak sih. Dia itu kemarin acara pertama sebelum. Cuman ngasih adat doang. Ngasih marga dia. Gitu. Terus banyak banget nih ya. Semoga aku penerus kalian. Terima kasih. Ini. Kak, jujur aku seneng banget. Pertama kali ngeliat judulnya berasa pas banget dengan apa yang aku cari. Minta ceritanya yang lebih detail dong Kak. Gimana kalian ketemunya, terus memutuskan pacaran, bahkan serius tunangan dan nikah. Karena aku pribadi keturunan Batak yang masih memegang teguh kalau nikah juga harus sama orang Batak. Bagus, nggak apa-apa. Padahal posisiku sukanya bergaul ke berbagai suku di tempat rantaunya. Aku bahkan temen Batak itu cuma sekedar doang. Terus kedua pihak keluarga gimana Kak? Terima nggak kalau berbeda suku? Apa adat dari kedua suku juga harus jalanin? Kebetulan, ini aku jawab dari yang paling akhir dulu ya. Kami berdua memang menikah dari 2 suku. Jadi mama papaku sebenarnya nggak mau pakai adat-adat gitu karena kan memang orang tuaku udah campur baur ya culture-nya. Jadi kami menikahnya karena Ben keluarganya minta pakai adat. Jadi mamaku ya udahlah untuk menghargai orang tuaku. Kami lama tinggal di Kupang, jadi kami memilih untuk adat Kupang aja gitu. Adat Sabu yang kami pakai, salah satu suku yang ada di Kupang. Dan ya udah emang ribet banget sih dua adat itu ya nggak sih? Cuman dari situ aku melihat bahwa emang kalau menikah dengan adat itu memberikan pride untuk orang tua.
ya nggak sih, bener nggak sih? Betul. Kayak Ya. ngasih apa ya, kebanggaan gitu untuk mereka gitu. Jadi ya udahlah, kita sebagai anak iyalah. Aku juga kebetulan kemarin itu memang aku agak lumayan males sama, bukan males ya, agak lumayan capek sih ngelihat Iya. acara nikahan Batak yang ada adatnya itu kayak nggak bisa apa ya dikasih simpel gitu. Dan aku udah sering banget ngikutin keluarga aku acara itu kayak kasian banget nih pengantin, capek banget pasti seharian ini, ya ampun, keringat-keringat gitu. Terus Ya emang kita capek juga sih. tapi iya memang harus seperti itu. Dan kebetulan kemarin aku masih punya opung satu orang yang masih hidup, yang aku sayang banget sama opungku ini, dan dia itu yang ngerawat aku dari kecil dan aku dekat banget sama dia. Waktu kita menikah itu dia itu masih bisa komunikasi dengan baik, dan aku pengen menghargai dia itu dengan cara aku pengen adatin acara nikahanku gitu. Jadi biar dia lihatnya cucu laki-laki dia itu, cucu paling gede laki-laki dia itu diadatin gitu. Dan dia itu masih belum pikun banget gitu, jadi masih senang, masih happy liatnya jadinya gitu. Kalau awal ketemu sama Ben itu kita ketemu di Surabaya tahun 2013 bulan Februari di gereja gitu ya, sama-sama pelayanan. Waktu itu dia jadi artis bintang tamu gitu ya. Nah aku yang nyanyi, singer, kalau kalian Kristen kalian tahu lah ya. Jadi kita nyanyi, nggak pernah ngobrol juga. Ya udah dari situ dia naksir sama gue katanya. Awal pertemuan ya. Tadi ditanya awal pertemuan. Iya karena awal pertemuan doang. Ya gitu. Terus ada lagi yang ngomong gini, Kak, halo Kak, senang deh lihat video ini. Kebetulan sekarang pacarku orang Batak dan aku asli suku Toraja. Ini agak-agak seperti kalian, tapi sayang sejauh ini orang tuanya nggak ngasih restu. Kayaknya ada teman kita yang gitu deh. Jadi gini, Toraja. Aku punya teman Toraja asli. Iya. Jadi teman deket aku, salah satu best friend aku banget. Nah dia selalu bilang emang nggak tahu kenapa, ini menurut dia karena papanya dia salah satu tua adat juga ya. Emang orang Toraja sama orang Batak tuh agak susah gitu. Nggak tahu, mungkin karena punya dua-duanya ini memang sangat kental dalam budaya, bener nggak sih? Betul. Budaya masing-masing. Ya menurut aku jalanin aja, dan yang paling penting tuh restu orang tua sih kalau menurut aku ya. Jadi kalau nggak ada blessing dari orang tua, menurut aku kamu akan menjalani pernikahan yang tidak bahagia. Bagi aku ya. Harus tetap diingat guys, restu dari orang tua itu sangat penting sekali, karena itu akan membawa kalian ke dalam ketenangan pernikahan. Betul. Dan kalau nggak ada restu orang tua, better jangan nikah gitu. Maksudnya kalian memulai sesuatu yang baru itu dengan tidak baik, itu akhirnya ke belakangnya nggak baik juga. Nggak tahu kenapa sih, setelah aku punya anak sama Ben, insting orang tua itu emang jauh lebih baik, maksudnya jauh lebih tajam gitu. Jadi ya walaupun mungkin saat kalian ngerasa bahwa jodoh kalian tuh orangnya baik gitu, tapi memang karena beda suku terus orang tua nggak izinin, ya udah kasih waktu dan banyak berdoa. Oke. Terus ya itu kayaknya udah itu semua. Dan ada beberapa lagi pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip lah sama seperti itu. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton YouTube Desilaban pernikahan beda suku. Responnya cukup banyak banget. Ada yang bilang terima kasih, semoga aku jadi penerus kalian. Terus salam dari orang-orang Batak. Terus ada yang bilang istri kamu cantik sekali bang, yang gitu-gitu. Wow, terima kasih. Ya kita mau bikin lanjutannya. Semoga konten-konten seperti ini nanti bisa akan terus. Ada lagi terakhir. Apa itu? Nih ada yang diajak nikah sama orang Batak dan beda agama. Wah itu udah ribetnya 2 kali. Semangat ya. Jadi ya itu tadi, kalau udah beda suku aja susah, tambah beda agama lagi kamu main-main dengan api. Betul. Gitu. Oke. Ada yang dari Moskow, men. Mana tuh? Nih. Ya, terima kasih. Ada yang dari Moskow. Hai. Halo Moskow, terima kasih. Sipa. Jangan lupa subscribe YouTube-nya. Jangan lupa YouTube ini subscribe Joy Zemira, YouTube aku Ben Silaban. Terus follow Instagram kita di Joy Zemira Ben Silaban untuk kamu bisa dapat konten-konten berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin kalian pengen Kak bahas ini dong gitu, atau yang lain-lain juga boleh, kamu bisa komen di bawah atau DM kita di Instagram, nanti kita jawab di episode berikutnya. Jangan sungkan-sungkan mau tanya apa aja gitu ya. Kami berdua sebisa mungkin kita jawab yang bisa kita jawab. Tetap pantengin terus komen baru dari YouTube-nya Joy Zemira. Sampai ketemu lagi.